I am excited to figure out the puzzle that is Ilia Topuria. He's a great boxer. His 2-3 is the nicest 2-3 I may have ever seen in this sport. He's a dangerous dude, so I'm excited. But you are a plus 350 underdog. Love it. Yeah, you love it? Absolutely. There's no doubt he hits hard. I obviously hit hard as well, but timing is everything. The reason his shots are so effective is because his timing is so perfect, and I'm going to have to disrupt that timing. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang juara kelas ringan, yaitu El Matador Ilia Topuria. Duda tampan dengan dua anak ini membagikan footage sparring di training campnya melawan rekan sparringnya sebagai persiapan UFC White House melawan fighter favorit saya, yaitu Justin The Highlight Gaethje. Ya, jujur saja, saya sebagai fansnya merasa ngeri-ngeri sedap karena tidak bisa dipungkiri, setiap gerakan Topuria terlihat sangat crispy dan berdamage tinggi. Rekan sparringnya pun sempat mengeluh dengan mengatakan bahwa ia bukanlah Gaethje, jadi Topuria tak perlu terlalu serius dalam sparring mereka. Memang betul, mulut dan mental Topuria sangat percaya diri atau bahkan bisa dibilang arogan. Tapi sebenarnya ia berusaha untuk mewujudkan itu semua dengan latihan yang keras dan cerdas. Justin Gaethje perlu formula yang tidak biasa untuk mengalahkan monster seperti Topuria. Banyak dari teman-teman yang komentar di konten saya mengatakan bahwa jika ingin menang, Justin harus kembali ke setelan lama dengan menembakkan banyak leg kick. Seperti diketahui, Topuria memang cukup rentan untuk terkena leg kick, dan petarung seperti Volk dan Charles Oliveira berhasil mendaratkan beberapa tendangan bagus ke kaki Topuria. Dan jika Justin yang dikenal dengan tendangan kerasnya berhasil mendaratkan itu, mungkin saja akan menjadi game changer di pertarungan nanti. Terdengar logis, tapi sejujurnya saya kurang setuju dengan itu. Di laga terakhir melawan Paddy Pimblett, Justin Gaethje hampir tidak mengeluarkan senjata andalannya tersebut bukan tanpa alasan. Alasannya adalah usia dan kerusakan. Tendangan Justin memang sangat keras, tapi setiap kali ia menembakkan leg kick, ada resiko besar yang harus ia bayar, yaitu counter jab dan counter strike dari lawan-lawannya. Karena itu, saat Justin masih muda, ia masih memiliki kecepatan dan durabilitas tinggi, sehingga meskipun ia kena counter, dagunya masih mampu untuk menahannya. Eddie Alvarez dan Dustin Poirier berhasil melakukan itu yang membuat Gaethje kalah. Khabib juga mampu mengcounter itu dengan jab-jab tajam, padahal Justin saat itu sedang di masa primanya. Saat ini, Justin Gaethje sudah tidak memiliki kecepatan dan kekuatan dagu yang memadai untuk melakukan itu pada Topuria. Dan Topuria sangat bagus dalam mengcounter leg kick dengan jab tajamnya, sama seperti yang ia lakukan pada Charles Oliveira. Charles Oliveira memang berhasil memberikan damage pada kaki Topuria, tapi Topuria memberikan damage yang jauh lebih besar dengan jabnya yang mampu membuat Charles berdarah. Itu baru jabnya doang loh ya. Karena itu saya yakin Justin tak akan sembarangan spam leg kick sama seperti yang ia sering lakukan dulu. Jadi akan lebih realistis jika Justin lebih sabar menunggu dengan lebih kalkulatif, dan jika ada kesempatan ia bisa langsung mengaktifkan skill pasif brawlernya untuk memberikan uppercut pada Topuria. Ya, walaupun itu peluangnya juga sangat tipis sih. Karena jika Justin Gaethje tampil terlalu agresif, maka akan menjadi makanan bagi Topuria. Menurut Max Holloway, detail kecil yang membuat Topuria mengerikan adalah ketika Topuria membiarkan lawannya merasa nyaman dan di atas angin untuk mengalahkannya. Topuria bukan tipikal fighter yang akan langsung mendominasi lawan di awal pertandingan. Max dulu sempat merasakan itu, bahwa ia berpikir mampu mendesak Topuria, dan di saat Holloway sudah merasa nyaman, Topuria akan menghukumnya dengan kombinasi pukulan yang telat. Dan memang sebagus itu fight IQ dari Ilia Topuria.
When you fought Ilya, what was something that he did that made it kind of difficult? The best way to explain Ilya is like he takes positions, but he don't take advantage of positions right away. So he kind of lets you believe, like he gets to a position and he kind of lets you believe, like, oh look, I get here, I get here, I do nothing. I get here, I do nothing, and then third, fourth, fifth time he gets there, it's like I get here, now it's my time. He moves himself in great positions, but he don't capitalize on purpose. Oh yeah, look, I'm not gonna hit you here, I'm not gonna hit you here, and it's surprise, motherfucker. You know, I think he's super smart, bro. He very good IQ, great striking, bro. Good wrestling, good jiu-jitsu. Beradu striking melawan Topuria adalah hal yang sangat sulit. Teman-teman boleh tidak menyukainya karena memang orangnya super ngeselin, tapi fight IQ-nya memang benar-benar super elit, terutama dalam MMA boxing. Lalu apakah Justin akan menggunakan kemampuan grapplingnya? Ya, saya tidak yakin sih. Pertama, karena Justin memang tidak suka, dan kedua, Justin bukan aggressive wrestler, tapi lebih ke defensive wrestler. Ditambah lagi, Topuria juga memiliki takedown defense yang solid dan tak sukan untuk beradu grappling. Semoga ada keajaiban lah ya, karena menang melawan Topuria di usia Justin yang sekarang memang sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita tunggu saja bulan depan. Nobody's giving Justin a chance here. That's how good Ilya is. He gets hit a lot, and they're just putting the equation together. Ilya's got that one punch. And look at the guys he's done it to. Volkanovski, Charles. Max. 3 KOs in a row against world champions. If you go by the way he fought Patty, he kind of just walked Patty down. Justin's an animal. When he knocked out Dustin with that head kick. Look how technical he fought when he had to fight. Physique. Definitely has a chance. Kabar selanjutnya datang dari salah satu haters Topuria yang justru lebih kaya dari dirinya, yaitu Arman Tsarukyan. Arman melakukan wawancara dengan host yang ngakak ketika menginterview Topuria saat Topuria bilang ia mampu mengunci Islam Makhachev. Me personally, I would ask him like, what's your favorite submission? Whatever, I don't know. Dark joke. I'm gonna submit you with that. Sang host bertanya, bagaimana cara Arman mengalahkan monster seperti Ilya Topuria? Karena harus diakui secara style fight, style bertarung Topuria akan sangat sulit diantisipasi oleh fighter lain di kelas ringan. Arman menjawab itu cukup mudah bagi dirinya karena ia yakin memiliki grappling yang lebih baik. Arman secara sadar mengakui bahwa meladeni boxing Topuria adalah tindakan bunuh diri, karena itu ia akan sangat menjaga jarak. Arman lebih memilih untuk menggunakan kakinya yang super fleksibel untuk melepaskan tendangan sambil menjaga jarak. Jika Topuria ingin melesatkan pukulannya, maka ia harus memotong jarak. Dan saat itu terjadi, maka Arman akan melakukan clinch untuk menguras kardio Topuria dan men-takedown-nya ke bawah. Ya, tentu saja tidak akan semudah itu sih, tapi setidaknya Arman memiliki gambaran logis tentang cara melawan Topuria. Tidak seperti jagoan saya yang secara jujur mengaku tidak punya rencana untuk mengalahkan Topuria dan hanya mengandalkan fighting spirit serta timing saja. Ya, Justin Gaethje emang brawler sejati sih. Semangatin! I am excited to figure out the puzzle that is Ilya Topuria. He's a great boxer. His 2-3 is the nicest 2-3 I may have ever seen in this sport. He's a dangerous dude, so I'm excited. But you are a plus 350 underdog. Love it. Yeah, you love it? Absolutely. There's no doubt he hits hard. I obviously hit hard as well, but timing is everything. The reason his shots are so effective is because his timing is so perfect, and I'm going to have to disrupt that timing. Arman juga menjelaskan bahwa alasan Topuria yang berubah dari wrestler menjadi seorang striker bukan semata-mata untuk menghibur penonton, tapi ada alasan teknis juga. Arman mengakui bahwa Topuria memiliki grappling yang lumayan bagus, tapi ia sangat ragu Topuria memiliki kardio yang membuatnya bisa untuk terus bergulat sepanjang ronde. Boxing hanya memerlukan kardio yang lebih sedikit dibandingkan wrestling. Karena itu, Topuria secara cerdas mempertajam skill boxingnya untuk lebih menghemat tenaga. Ya, memang betul sih, kekuatan yang eksplosif biasanya lebih boros kardio.
Menurut Arman, hanya Khabib dan Khamzat saja yang memiliki kemampuan untuk bergulat sepanjang 5 ronde dan ia tak yakin Topuria mampu melakukannya. Bukan bermaksud lebih pintar dari Arman, tapi saya rasa Khamzat juga belum masuk karena Khamzat juga diperlihatkan kehabisan gas di ronde kelima saat melawan DDP. Kardio Khamzat memang bagus, tapi Khabib memiliki kardio yang lebih monster. Justru menurut saya, yang paling pas selain Khabib adalah Merab Dvalishvili yang memang sudah lama dijuluki sebagai Raja Kardio di UFC. Jadi bagaimana menurut kalian?